A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat yang baru sekarang surat ke-82 ya, sesuai urutan mundur. Sebelumnya sudah selesai surat ke-83 ya, surat Al-Mutaffifin. Ujung surat, tentunya beberapa ayat akhir surat Al-Mutaffifin itu menerangkan tentang orang-orang yang durhaka, terutama orang kafir ya. Orang-orang yang durhaka, terutama orang-orang kafir, ketika di dunia menertawakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat. Nah, dan nanti di akhirat itu ya akan dibalikkan. Orang-orang yang berimanlah orang-orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang taat, yang akan menertawakan orang-orang yang durhaka, yang sedang disiksa di dalam neraka. Itu ya ujungnya. Jadi tidak aneh. Juga di surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 54. Intinya di dalam surat Al-Maidah ayat 54 tersebut itu orang yang dicintai Allah lah gitu ya. Orang yang dicintai Allah diantaranya yang bersungguh-sungguh gitu ya di dalam ketaatannya. Di antaranya ada yang berkaitan dengan hal yang tadi, yaitu orang-orang yang menjadi bahan ejekan, ya, bahan celaan itu ya, dicela, diejek, disingkirkan dan sebagainya gitulah. Nah, itu di dunia, dan di akhirat nanti situasinya akan terbalik. Itunya ujungnya kemarin ya, yang terakhir itu poin penting dari surat Al-Infitor, surat Al-Mutaffifin. Nah, sekarang surat yang baru nih ya, surat ke-82. Waktu membahas surat ke-84 berartinya Al-Insyiqaq. Nah, di sana diterangkan bahwa ini 4 surat Al-Insyiqaq berarti 81, 82, 83, 84 itu kandungannya hampir sama. Al-Insyiqaq langit terbelah. Kemudian ini Al-Infitor ini langit terbelah. Surat ke-81 At-Takwir juga langit terbelah. Ya, ada kesamaannya tentang hal tersebut di 4 surat, itu Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, Al-Infitor, At-Takwir. Di ke-81 nantinya At-Takwir itu juga artinya langit terbelah. Surat Al-Infitor nih. Infitor itu kata dasar dari yang ada di ayat pertama, ya, izas samaun fatorot. Nah, infatorot itu kata kerja. Izas samau apabila, jika, apabila, as-samau itu langit, infatorot terbelah. Nah, di ayat ini Allah menggunakan kata kerjanya izas sama'u infatorot, itu kata kerjanya infatorot. Nah, tapi kemudian yang dijadikan judul itu surat ini Al-Infitor. Al-Infitor itu kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya masdar, akar kata kalau dalam bahasa Indonesia ya. Akar kata dari infatorot. Jadi nama suratnya bukan infatorot gitu kata kerjanya yang dijadikan judul surat, tapi kata kerjanya yaitu infitor. Itunya penamaan itu surat ini
Seperti ke surat ke-83 juga 84-nya al-insyiqaq itu juga sama. Itu kata dasar dari insyaqqat, idzas sama'un syaqqat, idzas sama'un fatarat. Kalau di nanti surat At-Takwir juga idzas sama'un kuwirat. Kuwirat itu kata kerja, kemudian kata dasarnya takwir, yang dijadikan nama surat itu kata dasarnya, masdarnya al-insyiqaq, al-infitor, kemudian at-takwir itu samanya dari kata kerja yang ada di ayat pertama. Di sini infatorot, nah kata dasarnya infitor, itu yang dijadikan nama suratnya. Nah kemudian ya korelasi antara surat al-infitor ya dengan surat sebelumnya dan 3 suratnya yang tadinya karena itu maknanya sama, at-takwir, al-infitor, al-insyiqaq. Nah ketiga surat ini semuanya menerangkan tentang sifat-sifat hari kiamat. Bahasa kitanya kondisi lah gitunya, kondisi keadaan hari kiamat dan segala sesuatu yang serba mengerikan. Jadi akhirat itu gitunya, segala sesuatunya itu mengerikan karena sesuatunya ya disebutnya kan dimensi, segala dimensinya sudah jauh berbeda dengan situasi, dengan dimensi manusia ketika di dunia. Ya kalau di dunia waktu, misalnya dari segi waktu saja, satu hari di dunia itu 24 jam. 1 jamnya 60 menit. 1 menitnya 60 detik. 1 detiknya sekian gitu ya, ukuran waktu 1 detik itu kan lamanya sekian. Kalau di akhirat itu sudah dimensinya sudah sangat, perubahannya sudah sangat jauh gitu, perbedaannya sudah sangat jauh. Segala-galanya diantaranya soal waktu. Nah ada hadis yang menerangkan itu ya, bahwa 1 hari di dalam neraka sama dengan 1000 tahun di bumi. 1000 tahun di bumi berapa lama? Nah itu 1 hari itu di neraka. Kemudian ini tentang api neraka. Ya, api yang ada di dunia itu salah satu bagian atau 1/70. 1/70 itulah dibandingkan dengan api nanti di neraka. Lalu segalanya ya, semuanya serba berbeda dimensinya. Akhirat itu sudah dimensi akhir. Ya dimensi akhir itu bagi manusia. Kalau di dunia serba paling rendah, ukuran waktunya, kadar segala sesuatu yang ada di dunia itu paling rendah. Kenikmatannya, ada kenikmatan di dunia rendah gitu kadarnya. Ada azab Allah di dunia rendah kadarnya. Sangat jauh berbeda dengan azab di akhirat. Sangat berbeda dengan kenikmatan di akhirat. Dan itu di setiap tahapan hidup manusia gitu ya, itu dimensinya itu sudah naik, anggaplah dibanding bumi ini yang paling rendah. Waktunya paling sebentar, kadarnya paling rendah, jumlahnya paling sedikit. Di alam barzakh, di alam kubur itu sudah naik kadarnya, kenikmatannya sudah naik kadarnya, azabnya juga sudah naik kadarnya. Apalagi itu di akhirat. Nah, di mana semuanya ya, 3 surat ini menerangkan, 3 surat itu At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq ya. Ketiga surat ini menerangkan hal ihwal,
perihal neraka beserta segala situasi, kondisi dan kedahsyatan serta kengeriannya. Itulahnya korelasinya antara 3 surat tatanya At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq. Nah, surat ini Al-Infitor ini sekarang makna ininya makna global. Garis besarnya dari surat Al-Infitor ini terbagi menjadi 7 nih di catatan saya dari kitab At-Tafsirul Munir ini. Yang pertama, surat Al-Infitor ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, ya belum hijrah ke Madinah. Nah, surat Al-Infitor ini termasuk surat Makkiyah. Seperti surat Makkiyah pada umumnya, membicarakan, membahas, mendalami itu ya, Allah itu membicarakan, membahas dan mendalami tentang urusan akidah. Nah, selama periode kenabian di Mekah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah itu mayoritas berbicara tentang akidah. Nah, padahal Rasulullah SAW itu kan di Mekah selama 10 tahun. Nah, artinya kan membangun gitu ya, membangun akidah, membangun keyakinan yang kokoh, yang benar dulu terutama gitu ya. Akidah, keyakinan yang benar itu adalah pengakuan gitu ya, pengakuan manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dulu akidahnya dulu yang benar gitu ya. Nah, setelah mengakui, meyakini demikian, maka keyakinan itu harus kuat. Keyakinan itu harus kokoh. Nah, kalau melihat surat-suratnya yang diturunkan di Mekah ini mayoritas membicarakan, membahas, menekankan gitu ya tentang akidah. Jadi Allah itu dengan ayat-ayat tersebut membangun akidah atau keyakinan manusia. Nah, karena tanpa akidah, tanpa pondasi, tanpa akar yang kuat untuk bisa taat, untuk bertakwa, artinya bertakwanya dalam arti untuk bertakwa dalam arti mau itu ya melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Nah, keinginan manusia untuk tersebut itu kalau akidahnya lemah itu ya juga lemah. Artinya ketaatannya akan lemah karena akidahnya lemah. Ketakwaannya rendah, ketaatannya rendah karena akidahnya lemah. Sehingga selama 10 tahun itu mayoritas ayat yang Allah turunkan itu tentang akidah. Artinya Allah membangun akidah manusia. Dalam hal ini membangun akidah para sahabat lah gitu ya. Membangun akidah para sahabat. Setelah anggaplah dirasa cukup gitu ya. Dirasa cukup, akidah para sahabat itu sudah kokoh, kuat. Maka ketika Allah memerintahkan hijrah itu bagi para sahabat nggak pikir 2 kali. Ketika diperintah hijrah itu mereka berangkat, mereka meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, meninggalkan hartanya. Artinya ketaatan mereka itu tinggi. Ya, ketaatan mereka para sahabat itu sangat tinggi, diperintah hijrah meninggalkan. Nah, itulah lahir di Mekah gitu. Kaum muhajirin banyak ya yang orang Mekah lahir di Mekah, tanah kelahiran itulah. Meninggalkan tanah kelahiran, kampung halaman, keluarga, kekayaan, usaha. Mungkin karena muhajirin ini kan pedagang semuanya. Meninggalkan usahanya mereka lakukan karena ketakwaan, ketaatan mereka kepada Allah itu sangat tinggi. Keimanan mereka itu sudah bulat gitu ya, tanpa ragu. Begitu diperintah hijrah, para sahabat pergi meninggalkan kota Mekah. Nah, ini tidak mudah membangun manusia hingga memiliki ketakwaan dan ketaatan yang tinggi kepada Allah.
lama lama untuk membangun, untuk membentuk manusia sampai demikian itu lama. Nah, apalagi ini yang kemarin yang hari Jumatnya, kemarin yang hari Jumat dalam pembahasan Fathul Bari ya tentang kitab Burikok, babnya itu Imam Bukhari ya sebagai jenius luar biasa. Imam Bukhari itu ya sebagai ya seorang jeniusnya yang luar biasa. Imam Bukhari kan membuat judul bab memelihara diri, menjaga diri, menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil. Ternyata kan hadisnya menerangkan atau hadisnya itu menerangkan Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik berkata kepada para tabi'in, ya tabi'in itu generasi di bawah sahabat. Anas bin Malik mengatakan, kalian ini benar-benar mengerjakan apa atau dosa-dosa kecil lah gitunya, melakukan hal-hal yang dianggap kecil atau dosa-dosa yang dianggap kecil. Wa inna la nakunu fi ahdi Rasulillah SAW na'udduha minal mubiqat. Sementara kami para sahabat di zaman Rasulullah SAW hal-hal yang kalian anggap enteng sehingga kalian melakukannya padahal itu dosa, kami mengelompokkan hal itu sebagai hal-hal yang mencelakakan dan membinasakan. Artinya di mata para sahabat nggak ada dosa kecil, semua dosa besar. Ya, semua dosa itu besar, semua dosa itu mencelakakan. Nah kan untuk memiliki, untuk menjadi manusia yang demikian itu, nah ini dia pondasinya, akidahnya. Ya, akidahnya harus kuat. Kalau boleh disebut ada kadar lah, kadar, level atau tingkatan itu ya. Tingkat yakin tuh masalahnya, tingkat yakin terhadap apa yang diajarkan intinya ya. Apa yang diajarkan, tingkat keyakinan terhadap ilmu yang Allah turunkan, nah, itu beragam. Kalau para sahabat dari apa yang dikatakan Anas bin Malik tadinya, Anas bin Malik mengatakan kami di zaman sahabat tidak menganggap, sama sekali tidak menganggap ada dosa kecil. Ya, kami menganggap semua dosa itu besar. Karena dosa sekecil apapun itu mencelakakan dan membinasakan. Ya, sekali lagi ya, itu harus dibina, harus ditegakkan di atas akidah, di atas keyakinan yang kokoh. Nah, kalau melihat urutan suratnya ya, Al-Takwirnya 81, kemudian ini Al-Infitor 82, Al-Mutaffifin 83, Al-Insyiqaq 84. Ini 4 surat yang berdampingan, katakanlahnya berdampingan. Semuanya ini membahas tentang ini. Seperti mayoritas tadinya, seperti mayoritas surat-surat yang Allah turunkan di Mekah atau surat atau ayat Makkiyah. Semuanya membicarakan, membahas dan menekankan urusan akidah, keyakinan manusia, karena inilah pondasinya. Pondasinya kuat, maka keyakinan, ketakwaan, ketaatan kepada Allahnya juga pasti kuat. Kalau akidahnya lemah, maka itulah keyakinan, berarti ketakwaan dan ketaatan kepada Allahnya pun akan rendah. Nah, di sini ini lanjutannya nih ya, di sini di surat ini disebutnya umumnya at-takwir, al-infitor, al-insyiqaq itu kan artinya langit terbelah. Kalau bumi itu seperti di surat Al-Zalzalah, kalau bumi berguncang berarti. Nah, itu kan umumnya menyebutnya itu hari kiamat. Padahal itu bukan kiamat sebetulnya. Itu ciri-ciri kiamat, ciri-ciri tanda-tanda proses gitulah, proses
apa namanya ya, proses bahwa kiamat itu sudah dekat. Nah, di mana kiamat arti sesungguhnya itu bukan kehancuran alam raya, tapi penegakan keadilan. Dari kata yang dipakainya gitunya, koma yakumu kiamat, koma yakumu kiaman gitu bahasa Arab nama. Koma itu berdiri tegak, kiamat tegak, berarti hari kiamat maksudnya adalah hari penegakan keadilan. Yaitu penegakan keadilan itu ketika manusia itu dihisab. Ketika manusia itu dihisab, dimintai tanggung jawabnya, diadili oleh Allahnya atas semua amal yang dilakukan ketika di dunia. Justru iya mah ciri sebetulnya, itu sebetulnya hanya kehancuran alam raya ini itu tanda itu bahwa sudah sangat dekat sampai kepada proses penegakan keadilan. Ya, ini sebetulnya ciri itu ya. Wahiyahuna nih kalau bahasa di sininya memang begini ya, wahiyahuna ba'du amarotil kiamat. Di surat ini terdapat Allah menerangkan beberapa ciri, beberapa tanda kiamat. Nah, bukan kejadian kiamat langit terbelah. Itu tandanya, itu ciri sudah amat sangat berartinya dekat kepada proses pengadilan dari Allah. Dan juga nih kalau berikutnya gitunya untuk selanjutnya surat ini juga menerangkan keadaan, ada kesamaan juga, berarti Allah mengulang juga nih di sini. Di surat ini Allah pun menyebut-nyebut tentang al-abror. Allah menyebut al-abror juga di surat ini. Kemarin di al-infitornya lebih panjang. Ya, lebih panjang keterangan tentang al-abrornya, mulai dari apa namanya, tempatnya mereka, amal mereka itu diprasastikan. Nah, di sini di surat ini juga Allah menyebut al-abror, kemudian Allah juga menyebut al-fujjar. Kalau di surat al-infitor itu kan kala innal abror lafi naim, kemudian innal fujjar lafi sijin ya di surat yang kemarin al-mutaffifin. Di surat ini juga Allah menyebut kala innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Di sini fi jahim bukan fi sijin. Nah, di ayat ini juga menyebutnya tapi secara ringkas gitu, masing-masing hanya disebut demikian dan dia hanya satu ayat. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya al-abror itu berada di dalam berbagai macam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, sementara orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa, jahim itu neraka, berada di dalam neraka. Nah, berikutnya surat ini dimulai dengan kejadian kauniyah, alam raya nih kan, alam raya ini disebutnya sebagai ayat kauniyah. Nah, ayat ini menerangkan situasi alam raya yang akan terjadi pada hari kehancurannya. Ya, pada hari kehancurannya ya dimulai dengan insyiqaqus sama, dimulai dengan langit terbelah sesuai dengan urutannya lahnya di ayatnya. Kemudian bintang-bintang atau seluruh benda-benda langit, seluruh benda-benda angkasa itu berseliweran, ya bahasa kitanya berseliweran, tidak jelas arah, tidak terarah, berseliweran yang satu kemana, yang lainnya kemana, yang akhirnya akan berbenturan dan hancur. Semua benda angkasa itu disebut, kita menyebutnya benda angkasanya. Benda angkasa itu kalau menurut manusia kan terbagi menjadi dua gitu, ada bintang, ada planet. Nah, semuanya akan berseliweran. Kalau sekarang kan masih tertata. Sekarang masih tertata itu ya, masih tertib, masih rapi.
Kalau bulan mengitari bumi, ya itulah geraknya bulan. Bumi mengelilingi matahari. Nah kalau nanti entah kemana bulan itu perginya. Ya, semuanya akan mungkin intinya bahasa kitanya kan berseliweran pas solengkrah. Pas solengkrah, pas burisat. Semuanya, semua benda-benda angkasa itu tidak jelas lagi arahnya. Semuanya berseliweran tanpa terarah, sehingga semuanya akan berbenturan dan hancurlah itu benda-benda tersebut. Kemudian laut itu meluap. Laut itu meluap. Meluap bahasa Sunda nama laut teh ngeplok. Laut teh ngeplok ka dieu ka darat. Ya karena buminya zulzilatil ardu zilzalaha. Buminya diguncangkan dengan zilzalaha teh seguncang-guncangnya. Bumi ini diguncang dengan seguncang-guncangnya. Nah, sementara kalau dengan tsunami saja kan air laut kan gitunya. Air laut kan tumpah ke daratan. Ada getaran kecil sebetulnya lah di satu titik lah di bagian bumi ini ada satu getaran seperti itu, maka ya seperti itulah sifat air. Maka air itu akan ngeplok bahasa Sunda nama, nah tumpahlah ke daratan. Nah kalau nanti bumi diguncang seguncang-guncangnya, maka ya ini wa izal biharu punjirot, apabila laut itu tumpah, bumi atau daratan ini semuanya akan tenggelam. Sehingga ya ditenggelam ya, lautannya daratannya ditenggelamkan, sehingga ya bumi ini air seluruhnya karena daratannya tenggelam. Kalau sekarang ini berdasarkan letak geografis gitunya, berdasarkan letak geografis yang terdiri dari daratan dan lautan, laut kan terbagi-bagi, diberi nama oleh manusia gitu, Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia dan sebagainya. Nah ini kalau dengan zulzilatil ardu ngeplok, lautan itu bersatu gitulah, menenggelamkan daratan. Dan karena daratannya sendiri kan gunungnya dicabut gitu, diterbangkan. Ini yang mengalami demikian itu, kalau menurut ini kan menurut salah sebuah hadis riwayat Muslim ya. Menurut salah sebuah hadis riwayat Muslim, apabila Allah sudah menghendakinya benar-benar kejadian yang demikian, zulzilatil ardu zilzalaha, kehancuran alam raya lah. Kalau Allah sudah menghendaki terjadinya demikian, maka Allah akan mengutus angin yang lembut disebutnya, angin sepoi-sepoi lah gitunya, angin mamiri. Angin mamiro ke Kupang itu tuh. Allah akan mengutus angin sepoi-sepoi yang lembut. Artinya manusia beda dengan yang datang angin ribut kan, manusia terperangah. Kalau ini angin yang lembut, angin sepoi-sepoi, tapi itu angin khusus diutus oleh Allah untuk mematikan setiap manusia yang di dalam hatinya ada iman. Sehingga tinggallah di bumi ini orang-orang yang kafir, barulah terjadi zulzilatil ardu zilzalaha. Dimatikan dulu semuanya orang yang beriman, itunya Allah mengutus angin yang lembut yang tidak terasa berarti oleh manusia. Setelah mati berarti bumi ini hanya diisi oleh orang-orang kafir. Nah barulah akan entah berapa lama sih ya dari proses dimatikannya orang-orang yang di dalam hatinya ada iman sampai kepada iman yang terkecil. Dimatikan dulu semuanya sehingga bumi ini hanya diisi oleh orang-orang kafir. Nah sejak orang-orang yang berimannya dimatikan oleh Allah sampai benar-benar terjadi guncangan yang kehancuran alam raya entah berapa lama. Tapi akan kejadian gitu ya, bahwa bumi ini hanya diisi oleh orang-orang kafir, berarti
Seperti apa rusaknya dunia? Seperti apa ya rusaklah gitunya, rusak segala tatanan berarti. Segala tatanannya akan rusak karena bumi hanya diisi oleh orang kafir, orang-orang yang hidupnya tanpa pedoman dari Allah. Sangat rusak berarti kerusakannya masif lah gitunya di seluruh bagian bumi. Anggeus Allah tenggesan lah bumi itu segitu mah naon deui dituluykeun ge. Karena dilanjutkan pun berarti kan akan terus semakin rusak. Ya sudah Allah hancurkan sekalian, selesailah umur alam raya, selesailah kehidupan dunia berarti. Selesailah kehidupan dunia. Kalau Allah berbicara di dalam Al-Quran dunia akhirat, ya mulailah kemudian mulailah manusia itu hidup di akhirat. Alam dunianya sudah Allah hancurkan dan Allah hilangkan. Di antara penyesalan orang-orang yang durhaka di dalam neraka, mereka minta dikembalikan ke dunia. Kalau dikembalikan kami akan beramal, meskipun kesempatan itu hanya diberikan 1 detik, pasti akan kami gunakan untuk beramal. Ternyata cek Allah tuh, wah si genunya wae mun bener dibalikeun nya kitu beramal, si kitu apal wae ari jelema kumaha lah. Pasti berbohong itu manusia. Kembalikanlah kami ke dunia meskipun hanya 1 detik, pasti kami akan beramal soleh. Wadul cek Allah tuh. Pan bohong lagi diberi kesempatan teh lila atuh. Komo mungkin mun sadetik, apalagi hanya sebentar, diberi kesempatan lama lah berkali-kali dengan berbagai macam peringatan, enggak sadar-sadar kan manusia. Apalagi kalau diberi waktu yang sebentar, abong tuh mak lah diedankeun tah karena dunya karena dunya ieu wah sagedeung deui. Dan juga kan mau kembali ke mana gitu kan, kembalikanlah kami ke dunia. Wah dunianya geus leungit cik Allah teh. Dunianya sudah dihilangkan, dunianya sudah dimusnahkan. Yang ada adalah tahapan hidup berikutnya. Kalau menurut Al-Quran dunia dan akhirat, ya sudah sekarang ini sudah memasuki alam akhirat. Nah ini tanda-tandanya ya, mulai dari langit terbelah, kemudian benda-benda angkasa berseliweran tanpa arah yang jelas sehingga saling beradu, saling berbenturan dan hancur. Seperti buminya sendiri kan hancur. Buminya pun mungkin nantinya bumi itu akan tertabrak oleh bintang yang sebesar apa, pejet sih ada bumi. Ya karena ukuran bumi gitunya lah banyak sekarang kalau kita mau melihat. Sudah adanya yang menampilkan demikian. Kalau melihat ukuran bumi dibandingkan dengan benda-benda angkasa yang lain, ternyata bumi itu hanya sebesar debu. Ada satu bintang yang diameternya itu sekian miliar tahun cahaya. Berapa panjang angkanya? Kalau bumi diameternya berapa ribu kilometer, itu masih kilometer kalau bumi. Ya bumi ini diameter teh 2 kali jari-jari. Pelajaran matematika. Kalau jari-jari kan setengah. Ya dari sebuah lingkaran yang disebut jari-jari itu kan setengah. Kalau diameter kan dari ujung ke ujung. Nah diameter bumi itu hitungannya hanya sekian ribu kilometer. Sementara ada satu bintang Antares atau apa gitulahnya, bintang yang itu dinamai oleh manusia, banyak lah namanya juga sudah banyak yang lupa. Diameter bintang tersebut itu sekian miliar tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu 9 triliun 640 miliar kilometer. Bumi sebesar apa kalau begitu? Teka tingali lah disebut bumi kabul magede teuing. Nah bumi yang hanya sebesar demikian, sementara semua benda angkasa tadi berseliweran, saling beradu, berbenturan. Pejet berarti tak bumi mah. Jelema kumaha? Komo jelema bumi na wae
segede kebul, jelema namanya sepersekian kebul berarti. Kalau hadis itu suka menyebutkan sebesar biji sawinya, biji sawi teh anggaplah tipung meureunnan. Tipung nu panglemesna teh aci, tah hijina segede kumaha. Tah aci. Udah teuing ngagamarkeun segede kitu teh dunia teh geuningan. Nya langitnya terbelah benda-benda angkasanya berseliweran tanpa arah saling beradu sehingga ya hancur, maksudnya memang mau dihancurkan. Lautnya meluap, kemudian wa izal kuburu bu'sirat, apabila bumi itu dibalikan seperti inilah gambarannya. Dibalikan itu seperti Allah dulu mengazab kaum Nabi Lut. Kalau korun itu diamblaskan gitu, ditenggelam, bitnya korun itu amblas tenggelam. Diamblaskan, tenggelam ke dalam tanah, rata, tanpa bekas. Kalau kaum Nabi Lut itu bukan diamblaskan tapi dibalik. Sehingga atap rumahnya katakanlah kalau atap rumahnya seperti di kita kan berbentuk seperti ini gitu ya berarti jadi menghadap ke atas. Kalau kaum Nabi Lut itu bukan hanya ditenggelamkan tapi dibalikan gitu, tanah yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Prosesnya itu juga perlahan-lahan sambil dihujani batu-batu yang besar itu kaum Nabi Lut. Ya Allah mengazabnya demikian sambil dihujani batu yang besar. Kemudian perkampungan mereka, ya dulu perkampungan hanya satu kaum, itu dibalikan sehingga atap rumahnya jadi menghadap ke bawah. Nah nanti bumi itu akan dibalikan. Wa izal kuburu bu'sirat, di sini disebutnya sih ya. Wa izal kuburu bu'sirat, maka manusia itu akan bermunculan dari dalam tanah. Karena yang tanah yang di bawah menjadi di atas. Anggaplah ini logikanya, yang sudah dikubur itu kemudian jadi ada di atas, muncul ke permukaan. Ini maknanya bagaimana? Karena kan kalau yang di bumi kan jasad, belum lagi kan jasad sudah nggak ada kan, sudah hilang kan. Karena yang dimasukkan ke dalam tanah itu kan jasad. Nah entahlah ininya mana yang ini nih ya, wa izal kuburu bu'sirat. Tapi juga ada yang memaknai wa izal kuburu bu'sirat itu seperti juga di surat Al-Zalzalah itu kan wa akhrojatil ardu asqolaha. Bumi itu akan memuntahkan gitu seluruh muatannya. Ada yang memaknai memuntahkan manusia yang dikubur. Ada juga yang memuntahkan ya materi semua material yang ada di dalam bumi, terutama yang muncul dari inti bumi yang berupa api. Karena buminya berguncang maka apinya akan, nah kan sifat dan karakter api itu kan pijar, pasti akan mencari jalan. Da ayeuna ge geuning api yang ada di pusat bumi itu mencari jalan, ada yang keluar ternyata. Jadilah gunung-gunung berapi, itu kan api yang ada dari inti bumi itu keluar itu ke permukaan. Yang namanya api kan pijar membakar, maka ya yang keluar itu apa yang terbakar oleh api tersebut. Batuan, ternyata benar kan, lava yang keluar itu kan batuan, lahar lava itu kan itu yang terbakar oleh api yang ada di inti bumi, kemudian muncul ke permukaan, meleleh setelah setelah mengering kan ketahuan bahwa itu kan batu, ternyata itu kan batu kan, lahar lava itu kan batu dulu waktu ini juga waktu Gunung Galunggung meletus, ternyata kan bekas aliran laharnya itu menjadi membentuk sebuah sungai yang lebarnya itu kalau nggak salah kurang lebih 200 meteran. Nah ternyata itu material yang dikeluarkan dari dalam gunung itu setelah mengering itu kan batu. Wa akhrajatil ardu asqolaha, ya ada yang memaknai demikian. Yang dikeluarkan oleh bumi itu ada yang memaknai manusia yang sudah dikubur, sehingga manusia itu mengalami kejadian kiamat.
ada juga ayat itu yang memaknainya ya bumi akan mengeluarkan semua material yang ada di dalamnya, terutama itu api yang sejak hari ini, sejak dulu emang dia hitungin keluar. Manusia api itu sejak dulu ingin keluar, kan buktinya sudah ada, yang sudah banyak kan di beberapa lokasi yang keluar kan dari dalam perut bumi. Hanya masih terhalang oleh yaitu material-material yang menghalanginya. Kalau nanti kan diguncang bumi itu cek bahasa Sunda nama amburadul bumi teh. Zulzilatil ardu zilzalah, bumi ini akan hancur tercerai-berai karena bumi ini bukan benda yang solid seperti sebuah kristal. Ya kalau kristal atau kaca kaleci sok guncang-guncang mau misah gitu ya, artinya kan solid. Nah kalau bumi kan terdiri dari bagian-bagian, terdiri dari lempengan-lempengan batu lah, itulah yang diantaranya menyebabkan gempa tektoniknya bukan vulkanik. Karena bumi itu terdiri dari itu kan sudah ada yang di Quran yang seperti itu ada. Hanya kan ayat Quran ini kan tidak detail tapi bicara garis besarnya. Itu diantaranya di dalam Al-Quran itu di surat ayat 4 itu ayat nama kan surat naon teh wa inna fil ardi qita'un mutajawiroh, ternyata bumi ini terdiri dari bagian-bagian yang saling bertetangga, disebut nanti yang saling berdekatan nara rempel, bagian bumi berarti bukan satu kesatuan. Kalau diguncang bisa berarti amburadul, sebutnya bumi mah amburadul pokoknya mah. Nah lanjutkan lagi. Nah apabila hanya kubur, yang dikubur itu tadi dimuntahkan keluar. Nah, kemudian Allah mengabarkan juga mengenai manusia itu tahu persis. Ya Allah mengabarkan bahwa manusia itu tahu persis. Ini berdasarkan ayat ini nih, alimat nafsumma qaddamat wa akharat, itunya ada ayat tersebutnya. Manusia itu tahu persis tentang dirinya. Maqaddamat itu apa yang sudah dilakukan, wa akharat itu apa yang dia abaikan yang seharusnya dia lakukan. Manusia itu tahu apa yang sudah dilakukannya dan apa yang tidak dilakukannya, dilalaikan, diabaikan gitunya. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Nah, kemudian berikutnya nih, ini masih ringkasan, anggapnya ringkasan makna global surat Al-Infitor dari awal sampai akhir berarti ini. Nah kemudian yang berikutnya Allah menerangkan bahwa manusia itu benar-benar kufur terhadap nikmat Allah. Nah, kemarin juga nih, yang ini nih ya, makna berikutnya Allah menerangkan bahwa manusia itu benar-benar tidak bersyukur atau kufur terhadap nikmat Allah. Bahkan dari kenikmatan yang paling mendasar. Kenikmatan yang paling mendasar itu adalah diciptakan sebagai manusia. Tidak mensyukuri gitu bahwa dirinya itu ditakdirkan, ditetapkan, diciptakan Allah itu sebagai manusia. Yang bukan sebagai Harmis di Walungan. Apalagi tidak makhluk Allah kan? Tidak diciptakan sebagai semacam, kalau melihat kehidupan di alam liarnya, tidak diciptakan sebagai seekor kuda zebra misalnya yang menjadi mangsa singa. Tidak diciptakan menjadi pecang yang diudag-udag oleh maung. Tidak diciptakan menjadi binatang, jadi tumbuhan, jadi batu, yang ternyata jadi tanah. Karena semuanya sama kan, semuanya makhluk Allah. Di mata Allah gak ada benda mati.
Di mata Allah semuanya makhluk hidup. Kenapa bumi mengitari matahari? Karena diperintah Allah dan bumi, ya itulah katakan. Allah perintahkan, beredar kamu mengelilingi matahari. Ya siap, benar taat. Jadi bumi beredar itu bukan kemauan sendiri, bukan hukum alam, tapi Allah yang memerintah dan bumi taat. Artinya bumi paham kan? Ya artinya bumi paham yang Allah perintahkan. Di mata Allah nggak ada benda mati. Di mata Allah semuanya makhluk hidup. Bahkan hadis ini yang ya teh geningan. Hadis yang ayat juga ada kan. Setiap kali ada manusia yang dilemparkan ke dalam neraka, kan neraka mengatakan, mana ada lagi enggak? Saya minta tambah. Lemparkan lagi, minta lagi, minta tambah, dan setiap kali ya dilemparkan terus minta tambah. Padahal sarurin mandi jerona teh. Sarurin geus siku di neraka teh tempat teh. Geus heurin usik. Dan neraka terus minta tambah, dan baru berhenti setelah Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka. Baru neraka ampun-ampunan. Baru neraka berhenti mengatakan gitunya, minta lagi, bicara, ternyata ngobrol Allah dengan neraka. Nah, surga juga demikian. Dan dari semua makhluk yang Allah ciptakan itu kan, makhluk ciptaan terbaiknya itu adalah manusia. Ini yang harus disyukuri. Hal paling mendasar lah yang harus disyukuri oleh seseorang itu diciptakan jadi manusia. Untung itu jadi SpongeBob. Pun jadi SpongeBob pakai guma wadah juga data. Ya kan untung tuh diciptakan jadi alpukat, menjadi alpukat kira di jus ya liur saya di blender tuh baru kan. Liur di blender teh mutarna seberapa kali, seberapa RPM naga lumayan tinggi itu teh atuh. Liur coba diciptakan jadi toge. Jabah hirupna sakedeung, akhirnya bagaimana? Dilalap-lalap tah ke tukang mie kocok. Dina cai ngagolak. Semuanya makhluk Allah, artinya kan semuanya makhluk Allah, dan manusia itu Allah tetapkan sebagai makhluk terbaik. Ini kan harus disyukuri. Nah ini Allah membicarakan bahwa kebanyakan itu manusia itu tidak mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kalau di surat Ibrahim ayat 34 ya yang itu yang inta undu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, enggak akan bisa. Enggak akan ada angkanya, gitulah mau sampai mana coba kenikmatan Allah karena sekian banyaknya. Nah ini kenikmatan yang paling mendasar itu adalah diciptakan menjadi manusia. Artinya kan berperilakulah seperti manusia, berlakulah, berbuatlah layaknya manusia. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena di surat Al-A'raf ayat 179 kan Allah mengatakan manusia itu seperti binatang, bahkan lebih buruk. Artinya mereka tidak berlaku selayaknya manusia. Itu yang ayat yang laqad zara'na li jahannama kasiron minal jinni wal insi lahum qulubun. Nah inilah yang tidak berlaku layaknya manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dianugerahi akal tapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi penglihatan tidak digunakan untuk melihat. Mereka dianugerahi pendengaran juga tidak digunakan untuk mendengar. Ini yang dimaksud memikirkan, melihat, mendengar itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Baik ayat nakli, agama Islam, Al-Quran, hadis, atau ayat kauniyah, seluruh alam raya ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Nah, orang-orang yang tidak menggunakan anugerah tersebut, mereka itu ayatnya menyebutkan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang.
balhum adallu, bahkan lebih buruk. Pantas kalau asalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, kami balikan keadaannya menjadi makhluk paling buruk. Ternyata tidak mensyukuri dirinya diciptakan sebagai manusia. Ya, tidak berperilaku berarti tidak berperilaku, tidak hidup itu layaknya seharusnya bagaimana manusia semestinya hidup di dunia. Pada akhirnya seperti ayat yang tadi, itu ayatnya yang menyebutkan demikian. Ulaika kalan'am, mereka itu seperti binatang. Itu ayat yang menyebutkan. Balhum adol, bahkan mereka itu lebih sesat, lebih buruk. Nah, kalau mau mengingat-ingat, menghitung gitu aja kenikmatan dari Allah, ayat di surat Ibrahim tadilah tidak akan bisa menghitungnya. Nah, kemudian ya sangat sedikit berarti manusia, sangat sedikit, amat sangat sedikit manusia yang bersyukur kepada Allah. Sehingga itu diantara yang diindikasikan lah ya, ada keterkaitan lah dengan hadis yang menerangkan perbandingan manusia yang masuk surga dengan manusia yang masuk neraka. Kan Rasulullah menggambarkannya seperti selembar bulu sapi berwarna putih dibanding dengan seluruh bulu sapi yang berwarna hitam pada badan seekor sapi. Satu banding berapa? Bisi we pirajeuna rek ngitung eta sapi teh buluna aya sabaraha lembar. Bisi rek dihitung tah di seluruh badan sapi itu bulunya ada berapa? Tawari keur ngerok cokor sapi ginian bulu nu dituur nepi ka ditu loba geus ge. Ari kurban sok aya cokor sapi teh dikerok teh sok napakuran teh ngerok tuh Allah sing teh tina tuur kan teh nya, tina tuur kana kukuna wae bulu yang ada di satu gitu teh. Bulu yang ada di cokor sapi itu ternyata banyak, ternyata manusia ge lila mun saeutik sakedeung. Ini perbandingan dari Rasulullah SAW-nya, satu orang yang masuk surga dengan yang masuk neraka itu kan demikian Rasulullah menggambarkannya. Kenapa? Ya karena sedikit. Al-Quran juga beberapa ayat, ada beberapa ayat. Walakinna aksaron nasi la yashkurun, itu ada beberapa ayat. Akan tetapi mayoritas kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Nah, bersyukur yang paling mendasar ono tadi, syukurilah dirinya manusia. Bukan toge. Eta kebayang menjadi toge. Tapi dah toge mah gitu teh taat ka Allah. Toge mah di kitu teh taat ka Allah. Kabayangkeun lamun toge teh urang gitu. Toge teh jaba umur rangan sabaraha poe toge mah dipelak ayeuna pageto dipanen geus kolot sakitu 2 poe we geus kolot. Telat teh geus jarang watan we. Eta togena teh kan para recah gitu nya dijual soal payu. 2 poe geus kolot abang toge. Jaba sugan aya hiji nu hirupna lempeng toge daeuh. Normal aya toge nu hirupna lempeng, kabeh toge mah hirupna bengkok. Nu lempeng mah sigi korek api. Tah sigi korek api na lempeng. Kabeh toge mah bengkok, jaba hirupna bengkok, jaba umurna ponok dan berakhir di eta nu teu geuna di tukang mie kocok dilalap tah dina cai ngagolak. Untung terjadi toge. Ya ini seperti banyaknya saya ingat ada cukup banyak gitu ayat yang walakin aksaron nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur.
Ada juga yang walakinna aktsarona nasi la yu'minun, kebanyakan manusia itu tidak mau beriman. Karena arti beriman itu kan menerima, sebetulnya menerima ilmu yang Allah turunkan. Tidak mau menerima. Mereka itu malah mencari sendiri berdasarkan mengandalkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Siga nu paling terwae, cek Allah teh atulah siga nu paling terwae. Walakinna aktsarona nasi la yu'minun, walakinna aktsarona nasi la yashkurun. Nah, lanjutkan lagi sini ya. Sangat sedikit manusia yang mau bersyukur. Manusia yang bahkan ininya, manusia yang mau mengenal Allah lebih dalam, sedikit manusia yang demikian. Ya, manusia yang ingin mengenal Allah lebih dalam, padahal Allah kan sudah menerangkan dirinya, sudah cukup lah gitu, punya penjelasan keterangan dari Allah tentang dirinya gitu, tentang Allah itu siapa. Allah sudah banyak menerangkan, tapi manusianya yang sangat sedikit gitu, yang punya keinginan untuk mengenal gitu Allah lebih dalam. Ya pantas lah, mana mau bersyukur dah kalau na gitu wawuh. Ya mana mau taat kepada Allah kalau kepada Allahnya pun tidak kenal. Tentang Allah itu hanya tahu namanya eta beja. Ya Allah itu hanya, ya siapa yang tidak tahu Allah sihnya mendengar Allah. Maka Allah itu hanya sekedar, nah padahal di antaranya nih, ini ada kaitan dengan ini. Memang bukan tentang Allah sih yang ditanya. Di antara pertanyaan dari malaikat maut ketika seseorang itu meninggal, pertanyaannya itu adalah diantaranya yang menurut hadis nih ya, ada beberapa versi sebetulnya. Ada beberapa hadis yang menerangkan berbeda sih, yang ditanyakannya itu apa sih gitu oleh malaikat maut. Di antaranya ada yang pertanyaannya itu apa yang bisa kamu katakan tentang Muhammad? Ya, apa yang bisa kamu katakan tentang Muhammad? Tetap saja intinya kalau hadis itu menyebut dua, ada orang yang beriman, ada orang yang durhaka gitunya. Nah, kalau orang-orang yang beriman, mereka akan menjawab dia itu utusan Allah dan aku mengikutinya. Sementara orang-orang yang durhaka, mereka mengatakan katanya, katanya konon menurut kabar burung gitu. Itu kan jawab ke malaikat, kabar burung. Katanya dia itu utusan Allah. Dalam redaksi hadisnya itu, aku mendengar orang-orang mengatakan dia itu utusan Allah. Beja berarti kan? Yang aku dengar ya menurut orang-orang mengatakan dia itu utusan Allah. Wala atba'uhu, dan aku tidak mengikutinya. Ya kepada Allahnya apa lagi gitunya, kalau Rasulnya saja manusia sudah demikian, mau mengenal Allah bagaimana? Karena penjelasan, keterangan, ilmu tentang Allah bukan hanya namanya. Allah itu siapa dan bagaimana, itulah tentang Allah selengkapnya, itu ilmunya hanya dari Rasulullah. Kalau selain dari Rasulullah, ya siapa yang bisa menerangkan Allah? Karena Allah itu menurunkan ilmunya itu hanya melalui utusannya, yaitu Rasulullah. Tapi terhadap Rasulullahnya seperti tadi, tahu saya kalau dengar-dengar dia itu utusan Allah. Cek beja mah, cek beja mah itu Nabi dan aku tidak mengikutinya. Nah begitu, ini adalah hadis yang barusannya sedikit. Ketika orang yang mampu menjawab dengan benar, dia itu utusan Allah, yakin menjawabnya. Ini kan diantara yang Rasulullah minta, apabila selesai menguburkan satu jenazah, Rasulullah meminta kepada semua yang ikut menguburkan
Ya, Rasulullah meminta nih kepada semua. Bukan Rasulullah berdoa lalu di amin gitu, yang lainnya bukan. Lalu yang lainnya hanya mengamini. Tapi Rasulullah meminta, doakan oleh kalian semua, saudara kamu ini, saudara kalian ini. Doanya adalah satu, mintakan ampunan. Dua, mintakan keteguhan, kekuatan hati untuk menjawab. Karena saat ini juga saudara kamu ini akan ditanya. Emang gampang ditanya malaikat, begitu datangi malaikatnya juga sudah ngehodhon, sudah ngedeg-deg, menggigil, bergetar, pasti ketakutan, belum tentu lancar katakanlah. Makanya mintakan kekuatan, keteguhan hati supaya bisa menjawab, karena saat ini juga saudara kalian ini akan ditanyai oleh malaikat. Kalau bisa menjawab dengan benar, maka malaikat akan mengatakan, istirahatlah, tidurlah dengan tenang, karena aku tahu kamu itu orang yang soleh. Nah, kalau yang tidak bisa menjawab, lo tadi teh kan menjawabnya beri sahnya siapa tadi? Ke malaikat teh. Coba ulangi pertanyaannya. Ke malaikat, asyik, Ismail bener ya mah. Apa tadi pertanyaannya? Saha si Muhammad teh? Kayak Muhammad mana itu? Berkilah terus mau mengelak. Dan jawabannya seperti itu. Aku hanya menurut ngabar burung lah gitu, orang-orang mengatakan dia itu utusan Allah dan aku tidak mengikutinya. Kata-kata itu. Mendengar jawaban demikian, maka orang itu dipukul oleh malaikat ubun-ubunnya 1 kali dengan mitrokoh namanya. Ya, alat yang dipakai untuk memukulnya itu Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya itu mitrokoh, martilnya. Nya ijang nakol mah palu di mana ge mun teu kampak mah tuh atau dekol. Bahasa jadul pisan dekol teh, kata lain dari kampak. Untuk ngadek dan nakol teh dekol. Dekol nyebutnya teh orang tua dulu main kampak. Ya dipukul lah ubun-ubunnya oleh malaikat yang bertanya tadi 1 kali. Begitu dipukul dia menjerit, dan jeritannya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Nah, kembali lagi ke sini. Ini banyak sekali dan mayoritas kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat Allah. Kemudian sedikit sekali manusia yang mau ihsan, yang mau taat, yang mau beramal soleh, dan sedikit sekali manusia yang mau mengenal Allah lebih dalam, mengenal Allah lebih jauh. Kalau Rasulullah kan menyabdakan, ini a'lamakum, akulah orang yang paling mengenal Allah. Nah, mestinya seperti itu, artinya kan mengenal Allah lebih dalam. Karena itu juga termasuk hal yang menentukan sebesar apa gitu nantinya ketaatan, ketakwaan, rasa takutnya kepada Allah. Di antaranya dari seberapa jauh, seberapa dalam seseorang mengenal Allah. Kalau yang tidak kenal, ya gitu, hare-hare itu ya. Yang tidak mengenal Allah secara benar gitulahnya, yang tidak mengenal Allah secara baik, apalagi mendalam, ya seperti tadi lah. Ketika ditanya, meskipun tadi pertanyaannya bukan tentang Allah sih ya, ditanya tentang siapa Muhammad mananya? Muhammad Iqbal gitu. lain eta, lain si Carlos sekolah kata oge eta gitu. Lain eta. Kemudian sedikit lagi lah nih. Kemudian Allah menerangkan juga penyebabnya mengapa manusia itu seperti yang tadi lahnya, sedikit yang bersyukur, sedikit yang mau taat, sedikit yang mau mengenal Allah lebih dalam. Karena manusia itu mengingkari kafir sih sebetulnya ya.
mengingkari atau ragu atau kurang yakin, bahasanya apalah itunya. Kalau orang kafir mengingkari mereka. Ya tapi kan kalau bicara orang kafir sudah jelas demikian. Nah ini kenapa gitu, orang Islam itu seperti ragu adanya akhirat. Ya orang Islam itu seperti ragu itu adanya akhirat. Nah sehingga tidak mempersiapkan diri, mudah terlalaikan, mudah terbelokkan dari urusan akhirat karena memang keyakinannya kurang kuat, seperti yang ragu itu terhadap penjelasan dari Allah tentang adanya akhirat. Itu penyebabnya gitunya. Kalau orang kafir jelas mereka akan menolak, mengingkari semuanya yang datang dari Allah. Nah itu penyebabnya kenapa manusia tidak mau bersyukur, karena manusianya buat apa, kan mereka tidak percaya adanya wa huwa inkarul ba'si. Kalau di sini mereka mengingkari adanya hidup setelah mati, mereka mengingkari adanya, disebutnya kan kebangkitan manusia, mereka mengingkari hari kebangkitan manusia di akhirat. Nah, kemudian juga Allah menerangkan bahwa semua amal manusia itu dicatat, intinya semua amal manusia itu dicatat, semuanya tercatat. Bahkan kalau yang mencatat, mungkin gambarnya seperti ini ya. Kalau yang mencatat dengan cara ditulis, anggaplah itu malaikat. Dan nanti catatannya itu anggap kita analogikan berupa kertas, mungkinnya kertas yang oleh malaikat digunakan untuk menulis, mencatat amal manusia. Nah setiap lembaran catatannya itu kan kemudian diserahkanlah kepada Allah, kemudian oleh Allah dikumpulkan, dibundel, dibentuk, dibuat menjadi satu kitab. Itu kan di dalam Al-Quran, fa'amma man utiya kitabahu, barang siapa yang kitab amalnya jadi satu kitab. Nah yang mencatatnya itu malaikat. Anggaplah selembar gitu, sehari berarti satu halaman, sehari tulis semua amal manusia, selesai mencatat serahkan kepada Allah, kemudian oleh Allah dibuat, dibentuk menjadi satu buku catatan amal. Di antaranya kan itu menggunakan kitab, itu bukunya, fa amma man utiya kitabahu, barang siapa yang catatan, yang kitabnya, bukunya, buku amal, buku catatan amal dirinya. Nah semua amal manusia itu tercatat. Nah, semua amal manusia itu ditulis, tidak ada yang terlewatkan. Itu ya, ini makna globalnya dari ayat-ayat yang ada di dalamnya. Yaitu dengan ayatnya yang kiroman katibin yaf'aluna ayat nanti ari keur butuh resok hese eta yang menerangkan bahwa amal manusianya di surat ininya yang menerangkan bahwa semua amal manusia itu dicatat, tidak ada yang terlewatkan. Ada malaikatnya yang menulis, malaikatun kiromun katibun, yaitu yang kiroman katibin tuh ayat itu, yang malaikat yang maksudnya mulia di sini, malaikat yang taat, yang tidak pernah melanggar, dan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal itu juga tidak pernah melanggar, tidak pernah berkhianat. Tulis ayana ke malaikatnya. Kemudian yang berikutnya, ya Allah melanjutkan ini makna globalnya di dalam surat ini. Ya akhirnya sama seperti surat-surat yang tadi, At-Takwir, Al-Insyiqaq. Di ujung surat Allah menerangkan manusia, tempat kembali manusia itu terbagi menjadi dua. Tempat kembalinya masirun nasi,
tempat kembalinya ada dua, wan kisamuhum ila fariqaini, dan manusianya pun terbagi menjadi dua kelompok yang intinya al abror dan al fujarnya kalau berdasarkan ayat ini, karena ayat ini menyebutkan innal abroro lafi naim, innal fujaro lafi jahim. Ya intinya ada kelompok yang beruntung, berbahagia dan selamat, dan ada satu lagi kelompok orang-orang yang celaka, orang-orang yang menderita dan hina. Yang terakhirnya kemudian surat ini ya Allah menutupnya dengan mengingatkan manusia tentang akhirat. Ya Allah mengingatkan wa khutimatis suratu bitahziri min yaumiddin. Nah, Allah mengingatkan, menggugah manusia tentang akhirat, dan ternyata kan ini kan tiga suratnya yang disebut juga termasuk al-mutaffifin, sebetulnya empatnya. Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, Al-Infitor, At-Takwir. Ini berdampingan nih empat surat, menerangkan yang masalahnya kurang lebih sama, penjelasannya kurang lebih tentang hal yang sama, sampai empat nih berdampingan. Dan juga di banyak surat, di banyak ayatnya Allah banyak mengingatkan tentang akhirat. Ya Allah mengingatkan manusia tentang akhirat, Allah mengingatkan balasan yang akan diterima di akhirat, dan di paling akhir gitu Allah menyatakan bahwa Allah lah yang berkuasa sepenuhnya. Jadi di ujung ayatnya surat yauma la tamliku nafsun lin nafsin syai'a, yaitu pada hari di akhirat itu siapapun tidak memiliki kewenangan untuk siapapun. Artinya tidak ada seorang pun yang memiliki kewenangan apakah menyelamatkan ataupun mencelakakan seseorang. La tamliku nafsun lin nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ini kan ayat terakhirnya. Pada hari itu segala urusan di akhirat itu milik Allah atau berada di tangan Allah. Tafarradallahu bil hukmi wal amri. Allah lah yang berkuasa sepenuhnya atas segala urusan dan keputusan pada hari kiamat atau di akhirat. Terus itu ini mana globalnya barusan, mana global atau garis besar surat Al-Infitor tadi. Dari awalnya Allah memulainya dengan menerangkan proses tadi sebetulnya ya, kehancuran alam raya ini bukan kiamat, tapi itu proses menuju kiamat. Karena arti kiamat yang sebenarnya itu adalah saatnya penegakan keadilan. Nah, itu kan terjadinya waktu manusia dihisab kan. Di situ terjadinya proses pengadilan. Nah, sebelum sampai kepada proses hisab itu ya inilah kehancuran alam raya ini proses awalnya. Allah menghancurkan, memusnahkan, menghilangkan alam raya. Kemudian yaitu yang tadi manusia itu dibangkitkan dan dihidupkan di akhirat untuk menghadapi kiamat, untuk menghadapi pengadilan dari Allah. Nah, yang ditutup tadi dengan wal amru yauma izin lillah. Segala urusan dan keputusan di akhirat nanti mutlak di tangan Allah. Tosah itulah hanya 21 nih. Baru makna itunya, makna awal itu, makna sampai ke sana gitu. Tadi dari penamaan, kemudian yang barusan makna global atau garis besarnya dari surat Al-Infitornya dari awal sampai akhir yang barusan.